Kobaran api terus membesar menghanguskan asrama 2 Kesdam 14 Hasanuddin Jalan Opu Daeng Risaju, Kota Makassar, Sulawesi Selatan hari ini. Besarnya kobaran api hingga dengan cepat merembet ke bangunan lainnya. Lantaran rumah saling berdempetan dan juga kencangnya tiupan angin. Untuk memadamkan api, 31 unit armada dari Damkar Kota Makassar dikerahkan. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas Damkar berjibaku selama hampir 2 jam. Jadi asrama ya, dan satu blok ini satu asrama yang memang begitu terpicu dengan kebakaran satu rumah itu berdampak memang sangat cepat karena melihat atap itu dari balok bakar dari kayu. Sebanyak 38 unit rumah terbakar dalam peristiwa ini. Penyebab sementara diduga disebabkan korsleting listrik yang berasal dari salah satu rumah dan selanjutnya merambat ke beberapa rumah lain. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Itu yang pink itu katanya mau dievakuasi itu. Itu depan itu. Mana? Banjir dengan ketinggian air hingga 2 meter nyaris menenggelamkan ratusan rumah warga di perumahan Arinda, Kecamatan Tanjung Seneng, Bandar Lampung. Sejumlah warga terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Barang-barang apa yang bisa dibawa, silakan dipersiapkan. Jangan sampai nanti ada apa-apa malah. Nanti banjirnya nambah tinggi, Bu. Nambah tinggi, nanti kita itu lupa nanti ngapain ini, Bu, keluarga. Ada berapa orang di rumah, Bu? Berdua. Sama suami ya? Kawasan ini merupakan salah satu lokasi terparah bencana banjir yang melanda 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung sejak Jumat malam. Bencana ini dipicu akibat hujan deras dan buruknya sistem drainase di Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Selamat pagi Nata dan juga pemirsa. Pagi juga Yasmin, apa kabar Yasmin? Baik dong ya, alhamdulillah baik. Ini sehat, semangat menyambut hari Minggu yang ceria ini. Ngomong-ngomong soal ceria, biasanya identik juga dengan penyemangat yaitu musik nih ya. Berbicara terkait musik, Nata sukanya tuh genre apa sih? Kalau saya sukanya yang keras. Yang keras? Entah itu metal atau punk. Punk, nah. Ngomong-ngomong soal punk pemirsa, saat ini ada satu lagu punk dari Indonesia yang syarat dengan kritik sosial dari band Sukatani asal Purbalingga yang tengah viral di media sosial. Dan memang sekarang ini jadi anthem atau lagu kebangsaannya anak-anak muda dengan judul Bayar Polisi. Nah ini menjadi salah satu hal juga yang sempat melakukan klarifikasi terkait dengan lirik-lirik yang ada di sana. Kemudian pihak polisi juga sudah mengkonfirmasi bahwa saat ini pihak polisian tidak anti kritik setelah dilakukannya viral di media sosial soal klarifikasi tersebut, Yasmin. Ya, dan akhir-akhir ini juga muncul di media sosial pemirsa video yang menampilkan ada kelompok massa yang tengah melakukan aksi demonstrasi dan juga sambil menyanyikan lagu Bayar-Bayar ini tepat di depan polisinya langsung. Nanti kita akan ada informasi lengkap terkait hal tersebut pemirsa, tetap bersama kami. Yang mana Anda menyaksikan Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Meta Arman, dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami juga telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Mama menjamret seorang wanita penyandang disabilitas di Depok, Jawa Barat. Polisi mengaku tidak anti kritik usai lagu band punk Sukatani Bayar Panen Dukungan. 6 gajah mati tertabrak kereta di Sri Lanka. Kita awali informasi hari ini, pemirsa. Petugas kepolisian di Subang menggerebek arena judi sabung ayam di Pantura, Subang, Jawa Barat. Ratusan penjudi lari kocar-kacir meninggalkan ayam dan kendaraan ketika polisi datang ke lokasi. Jangan deh. Bang.
Petugas gabungan dari Polsek Pamanukan, Pusaka Negara, Legon Kulom, dan Polsek Compreng menggerebek arena judi sabung ayam di Desa Sukamaju, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ratusan pelaku judi sabung ayam yang berada di lokasi langsung lari kocar-kacir saat mengetahui kedatangan petugas. Kepanikan para pelaku judi sabung ayam ini meninggalkan puluhan sepeda motor yang selanjutnya disita sebagai barang bukti. Selain itu, petugas turut menyita sejumlah alat judi beserta ayam aduan. Kami telah mengamankan 12 ekor ayam dan beberapa puluh motor. Demikian sementara proses masih berlangsung demikian. Untuk para penjudinya gimana, Dan? Untuk para penjudinya melarikan diri dan kami masih melakukan penyelidikan. Selanjutnya petugas membawa puluhan sepeda motor dan sejumlah barang bukti lainnya ke Polsek Pamanukan guna proses hukum lebih lanjut. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda News melaporkan. Pemirsa, menjelang bulan Ramadan, Satpol PP menggelar razia penyakit masyarakat di Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam razia ini, petugas menyita ratusan minuman keras ilegal berbagai merek dan dijual bebas di sejumlah tempat hiburan malam. Aparat Satpol PP Kota Bogor bersama Komisi 1 DPRD Kota Bogor menggelar razia cipta kondisi di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Bogor, Jawa Barat. Dari hasil pengecekan ternyata masih banyak pengelola hiburan malam yang melanggar aturan dengan menjual miras golongan B dan C yang dijual bebas karena sama sekali tidak memiliki perizinan. Sementara itu di tempat terpisah, petugas juga memergoki seorang wanita dan pria di sebuah rumah indekos di kawasan Pancasan. Diduga wanita tersebut melakukan praktek prostitusi online melalui aplikasi kencan. Keduanya pun langsung dibawa ke Makopol PP Kota Bogor untuk diminta keterangan. Diduga rumah kos tersebut kerap kali dijadikan bisnis prostitusi online. Melakukan pengawasan terhadap ketaatan para pelaku usaha terhadap perdagangan di Kota Bogor. Ya, diantaranya berkaitan dengan perizinan dan juga terkait dengan perda dan perwali minum beralkohol. Itu yang sudah kami cek, ada 4 lokasi, ada beberapa warung kecil juga yang tadi kami lakukan penyitaan barang-barang. Ya, patroli ngecek terkait dengan peredaran minuman beralkohol golongan B dan C yang tidak dibenarkan dijual selain di retail. Kemudian ada laporan dari masyarakat dari Pancasan, ada terkait dengan praktek kasus kita langsung ke lokasi mengecek secara langsung. Razia ini juga akan terus dilakukan petugas gabungan hingga datangnya bulan suci Ramadan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, Anyus melaporkan. Pemirsa, Musyawarah Nasional ke-7 Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau IKPMII yang digelar di sebuah hotel di Jakarta berujung ricuh. Ricuh bermula dari 5 calon ketua umum IKPMII yang telah ditetapkan oleh panitia. Namun peserta sidang protes terhadap calon Ahmad Mukowam yang dinilai telah melanggar ADART. Ahmad Mukowam disebut telah menjabat 2 periode padahal baru menjabat 1,5 periode. Pimpinan sidang akhirnya memutuskan sidang ditunda karena khawatir kericuhan semakin parah. Ini adalah merupakan buntut dari ada krusial yang terjadi di dalam pembahasan tata tertib pemilihan. Oleh karena itu, saya atas nama Ketua Umum PBPMI, atas nama penanggung jawab Munas ini, kemudian saya mengambil sikap bahwa ini sebaiknya kita tunda sambil kita calling down. Silakan teman-teman yang mau istirahat, silakan nanti istiqoroh silakan, mana yang terbaik. Ya. Kenapa? Tidak ada asap kalau tidak ada api. Oleh karena itu, mulai dari LPG, kemudian tanggapan saya atas LPG, sudah saya katakan, jangan sampai hal-hal yang terjadi di luar sana itu berada di KPMI. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap yang digelar di Ponorogo, Jawa Timur nyaris ricuh. Ratusan mahasiswa terlibat saling dorong dengan polisi yang mengamankan jalannya unjuk rasa. Ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan kantor DPRD Ponorogo, Jawa Timur terlibat saling dorong dengan polisi.
Saling dorong terjadi saat mahasiswa yang mencoba masuk ke gedung dewan dicegah polisi. Unjuk rasa berangsur kondusif setelah anggota DPRD keluar ruangan dan menemui mahasiswa. Massa dari Aliansi Mahasiswa Ponorogo Melawan yang merupakan gabungan mahasiswa se-Ponorogo ini memprotes kebijakan pemerintah Prabowo Gibran yang tidak berpihak kepada rakyat. Di antaranya program makan bergizi gratis yang belum merata. Atas pelaksanaan konstitusi di pasal 21, di pasal 31 terkait penyalahgunaan wewenang. Di samping itu, mahasiswa juga mengkritisi soal efisiensi anggaran namun tidak berbanding lurus dengan kabinet yang gendut. Dari kami menuntut bahwasannya harus ada evaluasi yang keseluruhan. Jadi MBG ini masih ada di tataran sekolah-sekolah yang di situ dari Dinas Pendidikan dan belum merata dari seluruh aspek. Kemudian anggaran-anggaran yang diberikan kepada MBG ini juga perlu kita evaluasi agar tidak menciderai dari anggaran-anggaran yang lain. Usai berorasi, ratusan mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subekti, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 4 polisi dari Ditresibar Polda Jawa Tengah yang menemui personel band Sukatani diperiksa oleh Propampori. Sebelumnya, 2 personil band Sukatani pemilik lagu Bayar 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 yang liriknya menyentil polisi meminta maaf kepada polisi serta menarik lagunya dari sejumlah platform pemutar musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis tanggal 20 Februari 2025, perkenalkan saya Muhammad Sufa Alusti dengan nama panggung Electro Guys selaku gitaris. Dan saya Novi Citra Indriati, nama panggung Twister Angel selaku vokalis. Dari grup band Sukatani, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar Bayar Bayar. Video klarifikasi personil band Sukatani yang berisi permohonan maaf kepada institusi kepolisian ramai di jagat maya. Personil band yang biasanya tampil dengan penutup muka tersebut juga menyebut telah menarik video dari berbagai platform pemutar musik. Sekali lagi mohon maaf. Saya Novi Citra Indriati, sekali lagi memohon maaf. Melalui pernyataan ini saya telah mencabut dan menarik lagu ciptaan kami. Permohonan maaf personil band Sukatani disayangkan banyak warganet. Warganet menganggap permintaan maaf yang disampaikan menjadi simbol anti kritik institusi Polri. Tagar Kami Bersama Sukatani juga ramai digaungkan di sejumlah media sosial. Menyikapi ramainya tudingan bahwa Polri anti kritik, polisi menyebut telah memeriksa 4 personil dari Ditresibar Polda Jawa Tengah. 4 personil yang diperiksa ini yang menemui personil band Sukatani sebelum beredarnya video klarifikasi. Dalam unggahan di akun media sosialnya, Dit Propam Polri juga menjamin perlindungan dan pengamanan terhadap 2 personil band Sukatani. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Mabes Polri menegaskan polisi tidak anti kritik pasca munculnya lagu berjudul Bayar Bayar Bayar. Polri justru sering mengundang aktivis seni untuk menyampaikan tema kritikan untuk polisi. Sebelumnya Bapak Kapolri sudah selalu menyampaikan bahwasannya Polri itu menuju organisasi atau institusi yang sangat modern. Modern di sini adalah salah satu syaratnya adalah tidak anti kritik. Maka ada beberapa kegiatan-kegiatan setiap tahunnya kita ada stand up comedy. Bagaimana dengan segmen-segmen komunitas-komunitas itu bisa memberikan masukan melalui kritik, misalnya stand up comedy. Begitu juga pada terdahulu juga kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti mural melalui seni, baik itu lukis, gambar, ya, itu memberikan juga kritik-kritik melalui segmennya. Terkait dengan seni musik, komunitas melalui institut musisi jalanan, ya, itu juga berpartisipasi, pernah kita lombakan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kritikan-kritikan kepada Polri itu melalui seni. Di sini saya ingin menjelaskan bahwasannya apa yang menjadi bagian kritik dan itu membangun secara konstruktif kepada Polri itu menjadi bagian evaluasi kita bersama, ya, terutama pada Polri yang berangkat dari suatu kecintaan para komunitas-komunitas ini melalui ekspresinya masing-masing dan kita sangat menghargai ekspresi itu. Artinya
saat ini juga sudah dijelaskan oleh Polda Jawa Tengah dan semuanya ini sudah sampai pada penjelasan oleh Polda Jawa Tengah dan kemudian ini juga bagian daripada tadi penjelasan bahwasannya Polri pada prinsipnya tidak anti kritik, ya. Tentu bagian-bagian yang perlu terevaluasi secara konstruktif dan memiliki data ini bagian-bagian yang terus dilakukan perbaikan-perbaikan dan sekali lagi kami sampaikan Polri tidak anti kritik. Pemirsa, jika polisi menginformasikan tidak anti kritik dari masyarakat, bahkan dulu Mabes Polri juga pernah membuat lomba mural bertemakan kritik polisi. Namun Menteri Kebudayaan Fadlizon yang juga mantan aktivis menilai lirik band Sukatani tidak hanya menyinggung oknum polisi, tetapi juga institusi Polri. Fadlizon juga menghargai kebebasan berekspresi, namun mengingatkan adanya batasan. Selalu mendukung kebebasan berekspresi. Tapi tentu semua sudah tahu kebebasan berekspresi itu jangan sampai mengganggu hak dari orang lain dan kebebasan yang lain. Misalnya kalau di Indonesia itu kan SARA itu menjadi salah satu yang menjadi bagian batasan kita. Dan tentu saja undang-undang kita, misalnya jangan sampai menyinggung suku, agama, ras, antar golongan, ya bahkan juga institusi-institusi yang mungkin bisa dirugikan, kira-kira gitu. Tetapi kalau semangatnya saya kira maksudnya kan yang memang mengkritik itu saya kira tidak ada masalah. Tapi batasan-batasan itulah. Tapi yang bersangkutan kalau nggak salah saya lihat sudah melakukan konferensi pers, tapi saya juga belum lihat lagunya sendiri. Ya itu dia. Tapi Pak, kalau mengkritik polisi yang selama ini mungkin dinilai meminta uang dalam setiap pelayanan itu, menurut Pak Bang Fadli sendiri sebenarnya masih wajar nggak Bang kritiknya? Atau sudah keterlaluan Bang? Masalahnya kan itu ketika mungkin menyebut gitu ya, itu terkait dengan institusi. Apakah nanti kalau dibilang sebagai misalnya sebagai profesi gitu ya, dosen atau guru, itu kan bisa saja institusi guru, dosen atau tentara dan yang lain-lain itu juga bisa terbawa-bawa secara institusi. Kalau mengkritik orang atau pelaku atau oknum, saya kira sih mestinya nggak ada masalah kalau pelaku atau oknum. Pemirsa, usai band Sukatani meminta maaf atas lagu viralnya yang mengkritik Polri, saat ini beredar kabar sang vokalis dipecat dari pekerjaannya sebagai guru. Namun hingga saat ini belum diketahui pasti informasi selengkapnya. Sukatani Band asal Purbalingga menarik lagu bayar di semua platform usai videonya viral dan meminta maaf ke institusi Polri. Sementara itu, saat ini beredar kabar yang ramai di media sosial bahwa Novi Citra Indriati alias Twister Angel diduga dipecat dari pekerjaannya sebagai guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu imbas lagu viral yang mengkritik polisi tersebut. Hingga saat ini belum ada kepastian dan informasi resmi terkait pemecatan. Namun berdasarkan data di laman GTK, Kemdikbud tercatat nama Novi Citra Indriati merupakan guru Sekolah Dasar Islam Terpadu di daerah Purwarejak, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah sejak 25 Juli 2023. Akan tetapi status data pokok pendidikan Novi tidak aktif sejak Kamis 13 Februari 2025. Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang bandar narkoba menembaki mobil polisi dari Sat Narkoba Polres Asahan saat disergap di rumahnya di Asahan, Sumatera Utara. Pelaku diketahui mantan prajurit TNI AL, Lanal Tanjung Balai Asahan yang telah dipecat. Petugas kepolisian mendapat todongan senjata api dari seorang bandar narkoba berinisial C saat akan disergap di rumahnya di kisaran Asahan, Sumatera Utara. Saat akan dikejar, pelaku berusaha menembaki polisi dan berhasil kabur. Polisi kemudian melakukan penggeledahan di rumah bandar narkoba tersebut dan menemukan 6 kg sabu serta senjata api beserta ratusan peluru. Penyergapan bandar narkoba tersebut dari hasil pengembangan polisi usai menangkap kurir narkoba berinisial AMN.
Kurir rencananya akan menyerahkan sabu ke bandarnya yang berada di kota Kisaran berinisial C dan sudah 2 kali membawa narkoba dalam jumlah besar dengan upah bervariasi setiap pengantaran. Di mana kesepakatan awalnya itu per kilogram AMN menawarkan pada personil kami nilai 230 juta rupiah. Pada hasil langsung personil kami mengamankan diduga tersangka ini dan pengakuannya barang ini adalah milik saudara C alias R yang beralamat di Kisaran. Setelah itu personil kami mengamankan AMN dan mengembangkan ke rumah saudara C alias R yang ada di Kisaran. Pada saat pengembangan tersebut, personil kami mengalami ataupun peristiwa penembakan oleh saudara C alias R yang masih DPO ini. Pelaku bandar narkoba berinisial C yang juga diketahui merupakan mantan prajurit TNI AL Lanal Tanjung Balai Asahan kini menjadi daftar pencarian orang. Sementara terhadap kurir narkoba yang telah ditangkap dijerat dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara atau seumur hidup maupun hukuman mati. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang anak hilang tenggelam saat berenang di aliran Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan kini tim SAR masih melakukan proses pencarian. Dua orang bocah Muhammad Fawaz Akbar 8 tahun dan Arasyika Raditya putra 9 tahun diduga hilang tenggelam di aliran Kali Bekasi, tepatnya di perumahan Kemang Ivi Jati Rasal Jati Asih Kota Bekasi Jumat sore. Petugas tim SAR gabungan yang mendapatkan laporan langsung melakukan pencarian menggunakan perahu karet dan sisir darat. Bocah yang hilang tenggelam diduga terbawa arus aliran Kali Bekasi saat berenang bersama teman-temannya. Pada Sabtu malam, tim SAR gabungan masih mencari kedua bocah tersebut sejauh lebih dari 3 km dari titik awal hilangnya kedua bocah. Kemarin sempat curah hujannya lumayan tinggi dan memang kondisi airnya debit airnya cukup tinggi tapi anak itu tetap bermain. Pihak keluarga kedua korban hanya bisa pasrah dan berharap keduanya ditemukan dalam kondisi selamat. Kasus tenggelamnya 2 bocah ini ditangani petugas Polsek Jati Asih dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sesosok bayi mungil ditemukan warga dalam tas jinjing di depan sebuah warung di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Diduga bayi dibuang demi menutup aib orang tuanya. Ini bayi yang dibuang di tempat warungnya. Warga Pamulang, Tangerang Selatan dihebohkan dengan penemuan sosok bayi mungil dengan tali pusar masih menempel dalam bungkusan tas jinjing di depan sebuah warung makan. Bayi awalnya ditemukan oleh pemilik warung saat sempat curiga ada suara tangisan bayi. Sebelum ditemukan, bayi berjenis kelamin laki-laki ini diduga diletakkan oleh orang tak dikenal saat suasana sepi di malam hari. Kini bayi mungil ini menjalani perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Alhamdulillah bayinya sehat. Ya, cuma kata orang puskesmasnya itu belum waktu bulannya lahir, jadi kayak prematur gitu. Mencari saksi-saksi, memeriksa saksi-saksi, kemudian CCTV sekitar sedang kita mintakan untuk dibuka karena tidak menutup kemungkinan ini orang-orang sekitar karena caranya tahu bahwa itu aman bagi bayi. Saat ini kasus penemuan bayi mungil ini ditangani Polsek Pamulang. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, Sindu Today akan segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindu Today. Pemirsa, seorang wanita penyandang disabilitas di Depok, Jawa Barat menjadi korban penjamretan. Ironisnya, pelaku diduga seorang emak-emak yang membawa kabur uang senilai Rp700.000 milik korban. Seorang wanita penyandang disabilitas ini terus menangis dan berteriak usai menjadi korban aksi penjamretan di Jalan Bango 5, Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Aksi pelaku seorang diri berjalan menghampiri korban yang tengah menghitung uang pemberian dari orang lain pun terekam CCTV. Usai beraksi, pelaku yang merupakan mak-mak itu pun melarikan diri.
Warga sekitar yang mendengar teriakan korban tak memahami apa yang korban ucapkan, sehingga pelaku berhasil lolos tanpa adanya pengejaran oleh warga. Akibat kejadian, uang senilai Rp700.000 milik korban berhasil dibawa kabur pelaku. Rencananya, uang tersebut akan digunakan untuk membeli seekor kambing kurban pada Lebaran Idul Adha mendatang. Pada saat itu ada yang ngasih uang, dia buka tasnya, dia dihitung uang itu. Nah kebetulan adalah seseorang yang merasa entahlah ingin menguasai atau apa, akhirnya dia jambret. Dengan dijambret itu dia merasa kaget kan, teriak-teriak, ya kebetulan terekamlah di CCTV. Warga yang geram mengecam aksi pelaku yang dinilai tidak memiliki hati nurani. Korban dikenal sebagai pribadi yang baik dan dinilai rajin dan disayangi oleh warga sekitar. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, Ayus melaporkan. Baik pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yarangga yang berada di kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Halo Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, baik, terima kasih Yasmin dan Nata. Pemirsa, pagi hari ini kita akan mengupdate bagaimana perkembangan arus lalu lintas, yang mana pagi hari ini saya sudah berada di sekitaran kawasan Cawang Uki, dan untuk kondisi arus lalu lintas terpantau langsung bahwa pagi hari ini kondisi kendaraan yang melintas masih melaju dengan kecepatan normal, di mana kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Jatinegara yang nantinya akan lurus menuju ke arah Cililitan melalui jalan Maijen Sutoyo, dan juga yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Halim ataupun yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Pancoran juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan yang terjadi di kawasan ini hanya dikarenakan adanya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melintas dengan kecepatan yang cukup normal. Dan untuk kendaraan dari arah sebaliknya, yakni dari kendaraan yang melintas dari arah Cililitan yang nantinya akan menuju ke arah Jatinegara maupun juga yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Pancoran ataupun yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Halim juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat langsung dari pantauan kami, kendaraan-kendaraan yang melintas masih menempuh kecepatan normal di kisaran 45 km per jam ya. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya aktivitas masyarakat juga yang melintas pada sekitaran kawasan Cawang Uki sendiri, dan juga antisipasi angkutan umum yang masih menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang nantinya akan melintas menuju ke arah Halim ataupun yang akan masuk ke tol Jagorawi, khususnya kendaraan-kendaraan besar, kami menghimbau untuk tidak membawa muatan melebihi kapasitas yang telah ditentukan demi menjaga kenyamanan bersama pengguna jalan di jalan raya nanti. Dan juga pemirsa, perlu kami informasikan bahwa sampai dengan saat ini operasi keselamatan 2025 masih berlangsung. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar sebelum bepergian pastikan surat-surat kelengkapan kendaraan Anda dalam keadaan lengkap dan kondisi fisik kendaraan Anda juga dalam keadaan layak pakai. Dan melihat kembali cuaca di sekitaran Cawang Uki yang saat ini mendung, kami himbau bagi para pengendara sepeda roda 2 untuk selalu menyiapkan mantel hujan yang tidak berjenis ponco demi membantu perjalanan Anda. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas yang kami terima selama 1 kali 24 jam di seluruh Indonesia telah terjadi sebanyak 132 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 28 luka berat dan 174 luka ringan. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati, utamakan selalu keselamatan diri Anda pribadi dan keselamatan bersama. Untuk pemirsa yang ingin mengupdate terus bagaimana perkembangan arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Silakan hubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Demikian Nata dan Yasmin yang dapat kami bagikan langsung, dan silakan kembali ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih rekan Brigadir Cici Yarangga atas laporan Anda dari kawasan Cawang, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, di hari kedua retret kepala daerah melakukan sejumlah aktivitas di Akademi Militer Magelang. Ya, Mendagri Tito Karnavian memimpin pembukaan acara.
Para kepala daerah mulai dari bupati, wali kota hingga gubernur mengawali kegiatan retret dengan senam pagi bersama instruktur Akademi Militer. Wamendagri Bima Arya mengatakan dari 448 kepala daerah yang hadir, sebanyak 19 kepala daerah sedang dalam kondisi kurang fit. Pendapatan. Berikutnya Mendagri Tito Karnavian memberikan pemaparan di acara pembukaan retreat yang digelar di ruang Sudirman Akademi Militer Magelang. Para kepala daerah mendengarkan seksama pemaparan dari Mendagri. Kemudian usai pembukaan, dari siang hingga sore hari, ada pemaparan materi dari sejumlah narasumber. Jangan berbalik. Aktivitas lainnya dilakukan di lapangan Akmil, di mana sejumlah kepala daerah berbaris serta mendengarkan pemaparan dari Kementerian Dalam Negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di hari ketiga retret kepala daerah melakukan sejumlah aktivitas di Akademi Militer Magelang, mulai dari apel pagi, ibadah hingga pembekalan. Pemirsa, sebanyak 450 kepala daerah kembali mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan retret di Akademi Militer Magelang. Kegiatan hari ketiga diawali dengan apel pagi, kemudian dilanjutkan dengan ibadah menurut kepercayaan masing-masing. Usai ibadah akan ada materi wawasan Nusantara yang disajikan oleh Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Sedangkan pada malamnya ada pemaparan dari Menteri Keuangan terkait dengan pengelolaan anggaran. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, kami sudah terhubung dengan rekan kami Kevin Pakang. Selamat pagi Kevin Pakang, apa saja agenda kegiatan kepala daerah pada hari ini? Ya, halo, selamat pagi Yasmin, Nata, dan juga pemirsa. Salam sehat selalu dari Magelang, Jawa Tengah. Untuk agenda pembekalan hari ketiga pada saat ini memang masih tidaklah jauh berbeda dari hari kemarin, yang mana seperti biasa tadi pagi ini para kepala daerah sebanyak 450 kepala daerah ini melaksanakan apel pagi bersama di lapangan Akmil atau Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah ini. Dan pada saat ini para kepala daerah ini setelah melaksanakan apel ini diarahkan untuk beribadah hari Minggu, yang mana untuk ibadah hari Minggu ini menyesuaikan dari agama masing-masing kepala daerah. Untuk agama Kristen dan juga Katolik berada di gereja yang berada di sekitar Akmil. Kemudian untuk masjid atau yang beragama Muslim juga berada di dalam sekitar Akmil. Dan untuk yang berada atau yang beragama Konghucu ini berada di sekitar atau di dekat alun-alun di Magelang, dan juga Hindu di sekitar lingkungan Akmil. Dan tadi kami juga sempat bertanya, Nata dan juga Yasmin serta pemirsa, terkait dengan bagaimana pengalaman para kepala daerah selama 3 hari melakukan pembekalan di Akademi Militer Magelang ini. Tadi mereka semua mayoritas menyampaikan bahwa sangat senang karena bisa mengikuti pembekalan ini dan juga saling mengenal antar kepala daerah, terutama bagi para kepala daerah yang berada di dalam satu wilayah yang sama seperti gubernur, wali kota, dan juga bupati. Ini mereka bisa saling berkoordinasi, bisa saling mengenal, dan juga saling mengakrabkan diri sebelum nanti bekerja sebagai kepala daerah di daerahnya masing-masing. Di mana hal inilah yang juga menjadi poin penting dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada saat pemaparannya dan juga sekaligus membuka pembekalan di Akmil ini pada hari kemarin, yang menyampaikan bahwa pentingnya pembekalan selama 1 pekan ke depan ini agar para kepala daerah bisa meningkatkan kerjasama dan juga koordinasi yang baik sebelum bekerja nantinya. Dan seperti yang Anda sampaikan tadi, benar sekali bahwa untuk agenda hari ini setelah melaksanakan ibadah hari Minggu, nantinya para kepala daerah langsung akan mengikuti kembali pembekalan yang mana tepat pada pukul 10 pagi nanti. Untuk yang pertama yaitu pembekalan dari Lembaga Ketahanan Nasional, dan juga nanti akan berlanjut
oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan bagaimana mengelola keuangan di daerahnya masing-masing. Dan juga dapat kami informasikan Yasmin dan Nata serta pemirsa bahwa nantinya terdapat juga informasi bahwa dari Wamendagri masih menunggu ini kedatangan bagi para kepala daerah yang mungkin sampai saat ini juga belum datang mengikuti pembekalan, terutama dari salah satu partai politik yang memang ini dilarang atau dibatasi untuk mengikuti pembekalan di Akmil oleh ketua umumnya yaitu PDIP, yang mana berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa sampai dengan saat ini masih terus berkoordinasi, namun yang pasti dari Wamendagri Bima Arya menyampaikan bahwa bila tidak ikut dalam gelombang pertama bisa ikut dalam gelombang kedua, yang tentunya masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi bagi para kepala daerah yang memang masih dalam proses di Mahkamah Konstitusi. Tentunya diharapkan adanya pembekalan di Akmil ini dapat terus menjadi salah satu momentum bagi para kepala daerah untuk bisa bekerja lebih baik untuk rakyatnya di daerahnya masing-masing. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, Yasmin dan Nata, kembali ke Anda. Baik, terima kasih banyak rekan Kevin Pakan melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung tiba di Bandara Yogyakarta pada Sabtu siang. Ya, meski demikian belum dapat dikonfirmasi apakah kedatangan Pramono untuk ikut retret di Magelang atau tidak. Pak Bram, Pak udah dapat info dari Bima Ega, Pak? Pemirsa, Pramono Anung merupakan salah satu kepala daerah kader PDIP yang belum hadir di retret kepala daerah di Magelang. Sebelumnya berdasarkan instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang meminta kepala daerah dari partainya untuk tidak menghadiri retret di Magelang. Hal ini merupakan buntut dari penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Meski sebagian telah tiba di Yogyakarta sejak hari Jumat, sejumlah kepala daerah berasal dari kader PDI Perjuangan diketahui tidak langsung melanjutkan perjalanan ke Akmil Magelang untuk mengikuti retret sebab masih menunggu arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pemirsa, sebanyak 55 kepala daerah dari PDIP mendapatkan arahan dari Pramono Anung yang juga Gubernur Jakarta untuk berkumpul di sebuah kafe di Kota Magelang, Jawa Tengah. Sekitar pukul 3 sore, Pramono Anung, kader PDIP sekaligus Gubernur terpilih Jakarta, datang ke sebuah kafe sekaligus titik kumpul dari 55 kepala daerah yang berasal dari PDIP di Kota Magelang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Pramono Anung memberikan arahan terkait dengan kegiatan retret yang digelar selama 1 minggu di Akademi Militer. Dalam arahan tersebut, nantinya para kepala daerah dari PDIP akan mengikuti retret, namun masih menunggu waktu dan arahan Megawati Soekarno Putri. Kita hari ini menunggu di Magelang ini karena kita menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang masih sangat dinamis ya di Jakarta, dan kemudian kita pada prinsipnya kita semua ini siap untuk melakukan retreat dan kita bahkan sudah ada di Magelang ini dan kita siap sewaktu-waktu dan hari ini tadi Pak Pram beliau juga sebagai calon peserta retreat dan juga tentu beliau mewakili senior dari PDI Perjuangan yang sudah berkomunikasi intens dengan di DPP termasuk dengan Ibu Ketum menyampaikan kepada kita semua bahwa kita akan mengikuti retreat ini dan jadwalnya akan diatur. Maka kami standby di Magelang, ya sambil menunggu arahan lanjut dari Ibu Ketua Umum. Berarti belum pasti hari ini Bang untuk masuk Bang? Untuk waktunya nanti akan disampaikan lebih lanjut sesuai dengan arahan dari Ibu Ketua Umum. Intinya kami siap untuk mengikuti retreat. Pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memastikan akan datang ke acara penutupan retret pada Kamis 27 Februari di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ya, menurutnya Wakil Kepala Daerah diundang hanya untuk penutupan. Pemirsa, hal tersebut diungkapkan Rano saat meninjau Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur pada Sabtu siang. Selain memastikan dirinya hadir dalam penutupan retret, Rano tidak menjawab terkait keikutsertaan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Menurutnya hal tersebut silahkan ditanyakan ke Dewan Pimpinan Pusat PDIP.
Kalau Pak Pram tanya sama DPP. Tugas saya nih, perintah Pak Pram sebagai gubernur, yaitu mengawal pembangunan Jakarta untuk menjaga ini bukan pekerjaan mudah, teman-teman ya. Jadi mungkin itu nanti tanya kepada DPP saja. Berarti tetap ke Magelang meski ada surat perintah kemarin itu? Oh iya, sampai hari ini kan belum dicabut. Ingat tuh, wakil diundang itu 27, hanya untuk penutupan, ya. Oke. Karena mungkin bisa saja. Ingat sekali lagi, surat ini adalah menunda, bukan melarang. Kembali lagi, teman-teman sudah ada di Jogja, udah di Magelang, gitu. Oke? Pemirsa, sejumlah elit PDI Perjuangan merapat ke kediaman Megawati Soekarno Putri di Menteng, Jakarta Pusat. Roni Talapesi, Adiana Pitupulu, hingga Komarudin Watubun langsung memasuki rumah kediaman Ketua Umum PDIP. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi, Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP PDIP I Gusti Ayu Bintang Darmawati, kemudian Wasekjen PDIP Adiana Pitupulu, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun, dan Wakil Ketua DPP PDI Bidang Hubungan Luar Negeri Ahmad Basarah berdatangi kediaman Megawati Soekarno Putri pada Sabtu siang. Belum diketahui secara pasti tujuan dari pertemuan ini, namun diduga berkaitan dengan instruksi Megawati kepada kepala daerah yang diusung PDIP untuk tidak mengikuti retret di Akademi Militer Magelang. Hingga kini sejumlah kepala daerah PDIP diketahui belum beranjak ke Akademi Militer Magelang sembari menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Sementara PD Perjuangan melarang kader partainya yang menjadi kepala daerah ikut retret di Magelang. Ya, larangan itu dikeluarkan PD Perjuangan pasca penahanan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto oleh KPK. Manuver dilakukan PDI Perjuangan pasca sekjennya Hasto Kristianto ditahan oleh KPK. Sesaat pasca penahanan Hasto, PDI Perjuangan mengeluarkan instruksi yang melarang kepala daerah dari partainya untuk ikut kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang. Instruksi itu dikeluarkan dalam bentuk surat dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Surat ini berisi instruksi yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari kader PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan retreat di Magelang, Jawa Tengah pada 21 hingga 28 Februari 2025. Bahkan, jika ada kader yang terlanjur dalam perjalanan menuju Magelang, maka diinstruksikan untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Megawati Soekarno Putri juga menginstruksikan agar seluruh kader untuk standby menjaga komunikasi, menunggu arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan sewaktu-waktu. PDI Perjuangan juga melarang seluruh kader dan pengurus DPP untuk tidak berbicara terkait agenda retreat kepala daerah dan penangkapan Hasto tanpa arahan langsung dari Megawati Soekarno Putri. Kita ini dalam keadaan siaga diam karena perintahnya semua kader simpatisan tidak boleh ngomong hal ini. Kita harus menunggu komando. Ya, sekaligus ini jadi pengumuman buat seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan. Semua tetap dalam keadaan siaga menunggu satu komando dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Diduga, instruksi yang dikeluarkan oleh PDI Perjuangan ini sebagai bentuk perlawanan atas penahanan Hasto Kristianto oleh KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya ramai di media sosial tagar kabur aja dulu sebagai ungkapan kecewaan terhadap pemerintah. Pemerintah pun mempersilahkan warga Indonesia merantau asal taat aturan. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Sebenarnya harus kita ragukan, itu bukan rasa nasionalismenya, tapi karena sistem yang membuat kita pengen pergi. Udah, kabur aja dulu ke Jerman. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Biarin
lah hashtag apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Ya, terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau ya nggak masalah itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah, nggak balik lagi. Usai tagar kabur aja dulu ramai di media sosial, sejumlah pejabat negara memberikan pendapatnya. Mulai dari yang mendukung hingga mempertanyakan nasionalitas warganya. Nah kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri apa, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga menyampaikan pemerintah mengizinkan warganya untuk merantau ke luar negeri. Namun harus memiliki kemampuan yang mumpuni dan memenuhi prosedur yang berlaku. Ya, kalau mau merantau itu bagus. Kalau merantau, tapi ingat kalau merantau ini harus punya skill. Ya, karena kalau nggak punya skill nanti nggak bisa punya pekerjaan yang baik ke luar negeri. Yang kedua harus taat prosedur supaya apa? Tidak jadi pendatang haram karena bagi bisa lagi saja. Kalau orang mau merantau kok boleh dilarang. Oke. Fenomena kabur aja dulu menjadi bentuk kekecewaan anak muda akan keadaan Indonesia saat ini, terutama di sulitnya mendapatkan penghidupan yang layak. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Nata dan juga pemirsa, Ramadan sebentar lagi tiba. Nah, di Indonesia biasanya terdapat sebuah tradisi ya menjelang Ramadan, yakni ziarah ke makam keluarga ataupun kerabat yang telah berpulang. Ya, tradisi ziarah kubur merupakan momen khusus penghormatan kepada keluarga yang telah tiada. Bahkan selain itu, aktivitas sakral ini pun menjadi salah satu sarana untuk mengingatkan diri bahwa setiap makhluk yang hidup akan kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul sekali. Dan kita akan memantau situasi di salah satu tempat pemakaman umum yang ada di kawasan Jakarta menjelang bulan suci Ramadan 2025, yakni di kawasan Karet Bifak Jakarta, yang mana sudah ramai dikunjungi oleh para peziarah. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan rekan Dilami Aulia di kawasan tempat pemakaman umum Karet Bifak Jakarta Pusat. Baik, selamat pagi Dilami. Bagaimana suasana di TPU Karet Bifak pada hari ini? Silakan. Ya, selamat pagi Yasmin, Nata dan juga pemirsa. Suasananya pagi ini mulai padat oleh peziarah begitu ya, yang mengunjungi makam keluarga mereka yang telah berpulang. Adapun aktivitas dari para peziarah ini adalah membersihkan makam, kemudian menaburkan bunga, menuangkan air ke atas kuburan, kemudian ditutup dengan berdoa bersama. Dan Yasmin, Nata dan juga pemirsa, memang ini adalah tradisi yang umumnya dilakukan umat Islam menjelang bulan Ramadan 2025. Dan kalau misalnya kita lihat Yasmin, Nata dan juga pemirsa ya, di setiap bloknya tidak ada peziarah yang tidak mengunjungi makam. Artinya sejak pagi hari memang sudah mulai ramai, bahkan keramaian ini sudah terjadi sejak hari Jumat. Karena kalau menghitung ini tepatnya mungkin sekitar sepekan begitu ya menuju ke bulan Ramadan. Nah, kalau misalnya untuk kantong parkir ini juga sudah penuh begitu ya, banyak sekali mobil peziarah yang terparkir di sini. Kemudian di depan trotoar juga banyak sekali mobil-mobil, namun ini tidak menghalangi arus lalu lintas di depan TPU Bifak, Yasmin dan juga Nata. Selain itu juga tadi kalau kami pantau di depan banyak sekali pedagang bunga, pedagang botol air mawar begitu ya yang dijajakan di depan kawasan TPU Karet Bifak, karena memang ini menjadi agenda yang rutin dan banyak sekali juga dari para peziarah ini membeli bunga kemudian untuk menaburkan di atas kuburan dari keluarganya yang telah berpulang. Sementara itu Nata, Yasmin dan juga pemirsa, selain dari para kunjungan dari peziarah, ini juga dari pedagang begitu ya, seperti makanan, kemudian pedagang kaki lima ini juga tentunya berdampak begitu, banyak sekali yang berjajan ataupun banyak sekali yang juga
memanggil begitu ya, tadi ada yang bersih-bersih kuburan, kemudian yang membaca doa. Ini juga menguntungkan masyarakat sekitar juga, Yasminata dan juga pemirsa, karena kalau kita pantau ini akan terus berangsur-angsur terjadi ya untuk para peziarah ini mengunjungi TPU Karet Bifak, karena sebentar lagi bulan Ramadan 2025 kita akan nantikan begitu. Nah, kalau misalnya prediksi sendiri ini akan membludak begitu pada H-1 menjelang bulan Ramadan. Nah, saran dari saya, Yasminata dan juga pemirsa, bagi Anda yang memang ingin berziarah terutama di TPU Karet Bifak, ini hendaknya untuk berziarah pada pagi hari karena cuacanya tidak terlalu panas, kemudian juga dari kondisi lalu lintasnya juga masih aman begitu ya, tidak ada kemacetan. Nah, kalau misal untuk siang hari tentu nanti bakal membludak dan bakal banyak sekali kunjungan dari peziarah begitu Yasmin. Dan kalau misalnya Anda tidak mau macet-macetan, Anda juga bisa menggunakan transportasi umum yang telah disediakan oleh Dishub dari Kota Jakarta. Nah, kalau kita pantau ya, tentu ini juga banyak sekali dari peziarah yang tidak hanya berasal dari sekitaran daerah Tanah Abang sini, tentu banyak sekali juga dari daerah Jakarta Timur, Jakarta Pusat yang memang sengaja untuk berdoa bersama, bersilaturahmi dan berkumpul bersama dengan keluarganya untuk mendoakan sanak keluarganya yang telah meninggal di sini. Begitu, Yasminata. Baik, terima kasih Dilami Aulim melaporkan langsung dari kawasan Karet Bifak, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Indonesia Corruption Watch atau ICW menemukan banyaknya pasangan calon kepala daerah terpilih yang belum menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK Pilkada 2024. Menurut peneliti ICW, Seira Tamara, jika mengacu pada PKPU mengenai dana kampanye, maka pasangan calon kepala daerah yang tidak menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye ditangguhkan sementara pelantikannya sampai pasangan calon tersebut menyerahkan LPPDK. Namun pada kenyataannya, banyak dari kepala daerah terpilih yang telah dilantik, LPPDK-nya tidak ditemukan. Demi memperbaiki mekanisme pelaporan dan pengaturan sanksi diskualifikasi bagi pasangan calon yang tidak jujur dalam melaporkan dana kampanye, ICW pun meminta agar Undang-Undang Pilkada segera direvisi. Kami sangat khawatir akan sangat terjadinya peningkatan kasus korupsi oleh kepala daerah. Kenapa? Karena kalau melihat temuan yang tadi, bahkan banyak laporan dana kampanye yang tidak bisa diakses, tidak bisa ditemukan, yang arahnya bisa jadi itu tidak dipublikasikan oleh pasangan calon yang bersangkutan. Dan sebagaimana tadi disampaikan, banyaknya perputaran kapital di dalam pengelolaan kampanye ini, pengelolaan dana kampanye baik penerimaan sumbangan dan juga penggunaan, ketika itu tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel pelaporannya, maka bisa jadi ini adalah sebuah upaya untuk menutupi praktik-praktik masuknya uang kotor. Pemirsa, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengusulkan agar pemerintah tidak lagi menyediakan BBM subsidi di tahun 2027 mendatang. Luhut menyatakan nantinya subsidi akan diberikan secara langsung kepada para penerima sehingga tidak ada lagi subsidi yang melekat pada BBM seperti Pertalite dan solar. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengusulkan agar pemerintah di tahun 2027 mendatang tidak lagi menyediakan bahan bakar minyak subsidi seperti yang diberikan saat ini. Luhut bahkan mengatakan usulan tersebut sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Because at the end, ladies and gentlemen, I was thinking, I told the President about this, maybe within 2 years' time we can go to one price. No more subsidy to the material. To like fuel, like solar, like there's subsidy to the people who qualified to get the subsidy. So that's I think the best. So then we can save another billion of dollars. So this is I think rely on technology.
Sementara itu, sebagai ganti BBM subsidi, Luhut menyatakan nantinya penyaluran subsidi bahan bakar akan diberikan langsung kepada para penerima dan tak ada lagi subsidi untuk bahan bakar yang selama ini melekat saat masyarakat membeli Pertalite dan biosolar. Menurut Luhut, dengan skema peralihan subsidi tersebut, maka pemerintah bisa menghemat hingga triliunan rupiah. Pemirsa, Pertamina Patra Niaga menjamin stok gas LPG 3 kg aman selama periode Ramadan dan Lebaran 2025. Pertamina memastikan LPG 3 kg tetap disalurkan ke masyarakat melalui ratusan ribu pangkalan dan subpangkalan di seluruh wilayah Indonesia. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifa Sihaan mengatakan, stok gas LPG 3 kg aman selama periode Ramadan dan Lebaran 2025. Rifa mengatakan LPG 3 kg tetap disalurkan ke masyarakat melalui pangkalan-pangkalan resmi dan juga subpangkalan yang ada. Sehingga ia memastikan pelayanan LPG 3 kg akan berjalan dengan lancar. Bapak Ibu sekalian, bahwa di sektor rumah tangga itu kami akan men-standby-kan ada 6.517 agen, di mana 5.400-nya akan beroperasi 24 jam. Sementara untuk pangkalan itu ada berada di 273, sementara saat ini untuk subpangkalan itu akan kami operasikan secara full. Yang terdaftar subpangkalan itu ada di angka 370.000, namun demikian untuk subpangkalan yang memang sudah mulai beroperasi tapi belum terdaftar itu akan tetap kami support, dan besarannya itu ada di angka sekitar lebih kurang 2 juta, yang mana saat ini sedang di dalam proses pendaftaran tanpa adanya pengurangan aktivitas operasional, sehingga kami memastikan bahwa khususnya di masa pelayanan Ramadan Idul Fitri, pelayanan untuk LPG 3 kilo akan berjalan dengan lancar insya Allah. Pertamina Patra Niaga menyebut ada sekitar 273.000 pangkalan dan 370.000 subpangkalan LPG terdaftar yang beroperasi di masa Ramadan dan Lebaran. Selain itu, ada pula 2 juta subpangkalan yang sedang dalam proses pendaftaran. Pertamina memastikan subpangkalan tersebut tetap akan mendapatkan pasokan gas LPG 3 kg meski pendaftaran belum selesai. Adapun terkait konsumsi gas LPG, Pertamina mencatat konsumsi saat ini mencapai 25.069 metrik ton per hari dan Pertamina menjamin ketersediaan pasokan gas LPG mencapai 14,63 hari.